Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam sebuah organisasi maupun institusi. Organisasi didirikan berdasarkan visi untuk kepentingan manusia. Dalam mewujudkan visinya, dirumuskanlah berbagai misi yang dikelola dan dilaksanakan oleh manusia juga. Sehingga manusia merupakan faktor strategis dalam sebuah kegiatan organisasi maupun institusi. Tidak terkecuali dengan institusi sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah salah satu faktor yang sangat berperan dalam menentukan maju tidaknya sebuah sekolah. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah agar SDM di sekolahnya unggul dan mampu bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi sekolah? Assalamualaikum, saya Nur Hidayah, Kepala Sekolah SDIT Az-Zahra Sragen. Dalam menyusun rancangan pembinaan SDM di SDIT Az-Zahra Sragen, saya dahului dengan analisa SWOT keadaan SDM di sekolah kami. SDIT Az-Zahra Sragen adalah SDIT pertama di Sragen yang alhamdulillah sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Terbukti dengan jumlah siswa yang banyak dan PPDB yang selalu penuh. Beberapa hal yang menjadi modal kekuatan kami diantaranya SDM relatif berusia muda dan direkrut melalui tahapan seleksi yang ketat sehingga terjalin SDM yang handal. Hampir semua berkualifikasi S1 bahkan S2 lulusan universitas negeri, memiliki tenaga pustakawan, cleaning service, satpam, perawat, dan tenaga administrasi khusus. Memiliki beberapa guru hafiz dan 20 guru yang sudah tersertifikasi. Namun, kami juga mempunyai beberapa kelemahan. Karena SDM relatif berusia muda, masih kurang pengalaman, diperlukan pendampingan dan arahan. Usia produktif menyebabkan beberapa SDM sering cuti dalam waktu yang bersamaan, terutama SDM perempuan. Kurangnya guru Quran yang hafal minimal 5 juz, beberapa guru senior yang mulai stagnan, dan ada beberapa guru yang kurang fokus mengajar karena mempunyai usaha sambilan. Berbagai peluang juga banyak yang bisa dikelola. Banyak SDM potensial yang bisa dikembangkan untuk kemajuan sekolah, seperti skill melukis, kaligrafi, qiraah, kerajinan, khitabah, tahsin, menyanyi, mendongeng, dan lain-lain. Ada beberapa ancaman yang harus dikelola dengan baik, yaitu adanya program rekrutmen tenaga P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari pemerintah. Kesejahteraan guru dan karyawan yang masih perlu ditingkatkan, dan munculnya beberapa sekolah baru dengan brand senada dan biaya masuk yang bersaing. Dari analisa SWOT tadi dapat diketahui beberapa permasalahan yang muncul di SDIT Az-Zahra. Agar visi yang telah dicanangkan yaitu menjadi sekolah unggulan yang menyiapkan generasi Islami, berbudi, berprestasi, dan berbudaya lingkungan dapat tercapai, maka diperlukan sistem pembinaan SDM yang paripurna. Saya mencoba merancang sebuah pola pembinaan SDM yang saya beri nama P3K. Ini bukan P3K yang akhir-akhir ini meresahkan beberapa sekolah swasta ya. P3K merupakan singkatan dari pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengintegrasian, serta kompensasi. Artinya, proses pembinaan SDM dilakukan secara komprehensif, mulai dari saat pengadaan sampai pemeliharaan.
setiap tahapannya disiapkan kegiatan-kegiatan maupun tool untuk memberikan rambu-rambu dan memastikan SDM nyaman serta produktif. Pada tahap pengadaan, guru dan karyawan mendapat penjelasan tentang sistem kepegawaian dari honorer, campur, dan pegawai tetap. Semua dijelaskan di awal tentang job desk, aturan, tata tertib, gaji, dan jenjang karirnya, serta penilaian kinerja di setiap semester yang menentukan dilanjutkan tidaknya kontrak. Kemudian tahap ini diakhiri dengan tanda tangan kontrak dan perjanjian kerja. Di bulan pertama, pegawai baru mendapat pendampingan dari pegawai senior dengan program induksi. Titik berat program ini bukan menilai, tetapi membimbing, mengarahkan, membantu pegawai baru agar bisa beradaptasi dengan pekerjaan dan lingkungan barunya. Tahap pengembangan. Pada tahap ini, kita akan mengembangkan potensi guru dan karyawan agar mempunyai karakteristik guru dan karyawan Az-Zahro, yaitu to be a champion, yang merupakan akronim dari akidah yang lurus, cinta alam dan lingkungan, hamalatul Quran, akhlak mulia, mandiri, disiplin, sungguh-sungguh dan mampu mengendalikan diri, pengetahuan yang luas, ibadah benar, optimal skill, dan terakhir nasionalis dan patriotik. Hal ini selaras dengan SKL siswa dan brand sekolah, yaitu Islamic Champion School. Beberapa kegiatan untuk mendukung tahapan ini adalah diklat wajib yayasan untuk seluruh guru dan karyawan, BPI Pekanan Guru dan Karyawan yang materinya mengacu pada 9 kompetensi dasar champion dengan evaluasi di akhir semester, taklim bulanan, kelas tahsin dan tahfidz, mukhayam Quran, one day one juice, dan khataman rutin, IHT peningkatan kompetensi dan service excellent, pembentukan tim training, supervisi, pendelegasian guru dan karyawan potensial, dan penugasan bermakna untuk mengasah skillnya. Pada tahap pemeliharaan dan pengintegrasian, kepala sekolah memastikan guru dan karyawan sudah nyaman bekerja. Kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap ini yaitu mengagendakan sehari ngobrol dengan satu guru sehingga terbangun kedekatan. Rihlah, outbound, makan bersama, dan olahraga bersama. Bisa juga dengan pemberian fasilitas, yaitu gratis biaya masuk sekolah untuk putra-putri guru dan karyawan, gratis SPP, buku, dan potongan biaya kegiatan, mengcover BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tunjangan pensiun, reward akhir tahun, dan reward umroh untuk guru dan karyawan teladan. Terakhir, tahap kompensasi. Harus dibuat sistem yang jelas, adil dan transparan, gaji rutin berbasis kinerja dan representasi, serta mempertimbangkan kenaikan gaji berkala. Hal ini diharapkan dapat menstimulus guru dan karyawan untuk berfastabiqul khairat menjaga kinerjanya. Selain itu, juga diberikan insentif berbagai kegiatan, tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun, gaji ke-13, dan tunjangan kinerja. Alhamdulillah, dengan implementasi sistem pembinaan SDM dengan pola P3K di SDIT Az-Zahro Sragen dapat meningkatkan kinerja seluruh guru dan karyawan. Hal ini dapat dilihat dari guru dan karyawan baru yang mudah beradaptasi dan cepat belajar. Guru dan karyawan pun makin semangat mengembangkan diri dengan mengambil kuliah lanjutan, mengikuti diklat-diklat, dan mengikuti seluruh program pembinaan dari sekolah dan yayasan. Selain itu, tidak ada satupun guru yang mendaftar program P3K dari pemerintah, dan kebanyakan alasan mereka sudah nyaman bekerja di Az-Zahro.
kita ingat pesan Kiai Haji Hasan Abdul Wasahal Mbartor bahwa dalam dunia pendidikan yang lebih penting dari materi pembelajaran, metode, dan keberadaan guru adalah the soul, jiwa atau ruh guru itu sendiri. Dan itu insya Allah bisa didapatkan salah satunya dengan jalan pembinaan SDM yang sistematik dan berkelanjutan. Sinergi kepala sekolah dengan yayasan menjadi keharusan agar proses pembinaan SDM berjalan efektif. Demikian rancangan pembinaan SDM dengan pola P3K di SDIT Az-Zahra Sragen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.